Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Ponky Barata. Anjay. Itu layak dipertahankan itu tim. Tapi ya kalau sekali-sekali denger gitu enak. Tapi kalau setiap hari dia begitu, kayak bosen juga. Itu doang yang diomongin. Apa kabar Mas Ponky? Puji Tuhan, baik Cing, Abdel. Saya mengenalnya sebelum dipanggil Cing ya. Iya. Masih Mas dulu kita satu acara di Indosiar. Super Soulmate. Sebelumnya Indosiar dulu. Iya, Super Soulmate namanya. Oh, bukan yang jadi presiden, situ jadi presiden. Sama bini lo. Kan aku sempat bintang tamu sekali sih. Emang itu dulu pernah waktu rapat menteri. Emang itu dulu pernah sekali. Aku kenalnya di situ. Oh, Super Soulmate berikutnya. Berikutnya. Disitulah orang melihat saya berusaha lucu, jadi dimasukin Super Soulmate. Iya, berarti 2005-2006. Iya. Sekarang tinggal di Bali. Sekarang tinggal di Bali, sudah 6 tahun. Ngapain? Alasannya apa tinggal di Bali? Kerjaan banyak di Jakarta loh, Mas. Nah, itulah keajaiban. Jadi sebenarnya memang kami itu, saya dan Sofi itu nggak punya planning lama-lama tinggal di Jakarta. Jadi memang kita bekerja di Jakarta, nikah juga di Jakarta, ketemu di Jakarta. Tetapi tidak pernah punya planning untuk tinggal lama-lama di Jakarta. Jadi mimpi kita tuh selalu kita keluar dari Jakarta. Nah, pada suatu hari kita berkeinginan untuk pindah. Nah, ini lucu sebenarnya. Pindahnya tuh nggak tanggung-tanggung, pengen pindah Australia. Anjay. Pengen pindah ke Australia. Cuman karena waktu itu Sofi sakit, jadi nggak bisa. Ini apa ceritanya sudah ada di bukunya Sofi juga ya. Jadi Sofi sakit, jadi nggak diizinkan masuk Australia. Waktu itu Sofi mau nerusin sekolah kan di sana. Nah, itu gagal sekolah itu, nggak boleh masuk Australia. Sofi pulang, kita di Indonesia. Nah, jadi di paru-parunya Sofi ada flek. Ceritanya gitu, kanan sama kiri. Dicurigai TBC, tapi nggak yakin itu TBC. Pokoknya in between lah, itu nggak jelas. Nah, to be confirm masih. TBC-nya masih TBC. TBC-nya masih TBC ya. Lalu muncul suatu ide untuk cobalah kita ke Bali. Sofi ke Bali untuk istilahnya menenangkan diri lah, dapat itu kan shock buat Sofi untuk dapat matahari, menenangkan, jadi manusia dulu lah, nggak jadi orang yang sibuk gitu. Di Bali ketika pulang kita ronsen lagi, itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, yang tadinya fleknya itu ada di 2 paru-paru, tinggal 1, tinggal setengah. Itu cuma dalam 7 hari di Bali. Nggak ngapa-ngapain? Ya. Jemur doang? Naik sepeda, jalan, hidup sebagai manusia aja. Nah, saya mikir kan gini, berarti kan ada impact-nya nih. Nah, terus Sofi ngajuin proposal. Literally proposal, Mas. Jadi ke saya. Dia bikin email, proposal. Jadi dia nulis. Soalnya tahu kalau ngomong gini potensi berantemnya gede. Jadi dia nulis, ngetik. Kalau kita pindah ke Bali maka plus minusnya ini. Gimana pendapatmu gitu. Ya saya balas juga pakai email. Kenapa? Karena supaya nggak melebar. Jadi yang kita bahas kan yang tertulis itu loh. Nah, zaman dulu kan nggak WhatsApp juga ya, belum ada. Jadi masih email. Ya udah, kita bahas itu. Akhirnya kita memutuskan tidak langsung pindah, tetapi kayak liburan lama. Gimana kalau kita liburan tapi lama di Bali? Terus berarti kita perlu rumah. Ini tahun berapa nih? 2016. 2016, oke. Kita liburan lama, berarti perlu rumah. Mau tinggal di mana? Sofi udah naksir rumah tuh. Terus Sofi bilang, aku mau ini deh rumahnya. Wah, duit dari mana nih? Main tunjuk aja enak kan? Oh, nggak apa-apa, jual aja mobilku katanya. Kan kita punya mobil sendiri-sendiri. Sofi jual mobilnya, segampang itu dia berpikir untuk pokoknya cabut dulu dari Jakarta. Ya udah, mobil itu dijual untuk sewa rumah 1 tahun. Ya udah, kita ajak anak-anak kebetulan homeschooling, jadi nggak ada masalah. Ya udah, kita pindah. Nah, setelah beberapa bulan di sana baru memutuskan gimana kita lanjut. Nah, 2016, 2018 kita bangun rumah. Guru homeschoolingnya ke sana juga? Enggak, kan online. Dijawab lagi.
Kasihan gurunya kehilangan kerjaan lo. Guru homeschooling lo yang di sini, anak lo. Oh, sekarang kerja di villa. Enggak, Bu. Iya. Gitu. Jadi 2018 baru menetap. Baru punya rumah lah istilahnya, terus Iya. ganti KTP. Sekarang jadi udah warga Bali nih, warlock Bali, warga lokal. 2017, sorry, bangunnya 2017. Sudah KTP Bali. Oh, ada KTP Bali. Iya, sudah Ditipu KTP nggak sama kontraktor waktu bangun? Iya. Kita rumah belum jadi, kontrakan habis. Jadi kita ada 2 bulan molor, mengakibatkan kita nggak punya tempat tinggal. Jadi 2 bulan ini kita dikasih tinggal sama si yang punya rumah. Yang punya kontrakan? Yang punya kontrakan. Okay. Villa itu dia bilang, nggak apa-apa, kalian bisa tinggal dulu di sini. Tetap bayar, cuman kan mestinya kan dia udah dapat kontrakan orang lain kan untuk setahun. Dia benar. mau nunda 2 bulan itu udah puji Tuhan sekali. Jadi kita 2 bulan tuh resiko nggak punya rumah itu di Bali. Iya. Gitu. Jadi ya karena molor dan molornya lucu lagi si kontraktor itu gini. Pak, ini kok tukang nggak ada? Oh iya, ada alasan. Terus suatu hari, Bapak kemana nih kok nggak muncul? Iya, saya lagi lomba vokal grup kan. Ya serius. Antara kontraktor. Iya. Nah, selama lo di Bali gimana tuh Mas ininya? Kerjaan. Kan kerjaan lebih banyak. Nah, itu pertanyaan normal yang gua pikirin juga waktu itu, Mas. Iya. Jadi salah satu kunci melalui ini semua adalah jangan dipikir sebenarnya. Oke. Jadi menurut saya namanya kalau orang tua sering bilang rezeki nggak akan kemana, itu beneran. Iya. Jadi ketika saya pindah, saya tahu konsekuensinya. Artinya kalau saya harus kerja, berarti ada extra cost pesawat. Iya. Nah, kenapa Bali kita pilih? Karena memang Bali waktu itu jalur penerbangan kemana-mana itu lengkap. Jadi secara jalur nggak masalah. Nah, tinggal extra cost ini bagaimana? Nah, artinya hanya IO yang klien-klien yang serius, yang memang mau menambahi untuk transport itu, untuk pesawat itu. Kalaupun tidak, ya kita akalin dengan cara lain. Misalkan sekali datang untuk beberapa urusan, itu bisa diakalin. Jadi banyak cara sebenarnya. Nah, itu yang menjadi landasan bahwa sebenarnya saya sendiri jadinya saya dan Sofi menyaring pekerjaan yang datang ke kita. Kita nggak semua kita iyain. Nah, itu kan sebenarnya ideal sebenarnya menurut kita ya. Nah, dan untungnya lagi Bali itu kan tempatnya event. Dengan kami berada di Bali, kita udah menang 1 langkah dengan kompetitor yang lain. Ya, kalau Pongki sama Sofi nggak usah dibayarin tiket, udah di sana. Gitu. Jadi kita memenangkan kompetisi di lokal ceritanya. Tapi kan itu lo sendiri. Pada saat lo harus bekerja sama ini Mas, sama band, dance company ya. Nah, beruntungnya saya punya band seperti dance company yang pemikirannya, wawasannya mirip dengan saya. Sehingga mereka itu kalau dibilang suportif tuh ya 1000% ya, 1000%. Jadi nggak pernah memasalahkan itu. Ada kala di mana memang harus wah, Pongki nggak bisa karena nggak memungkinkan dia dari Bali. Kayak waktu pandemi kemarin saya memutuskan nggak ke Jakarta sama sekali. 1,5 tahun. Teman-teman dance company manggung, ya. Basisnya ganti? Basisnya ganti. Dan saya juga harus ikhlas gitu. Tapi itu pun saya tetap dapat gaji. Tetap ada gajiannya secara kesepakatan. Dance company. Siapapun yang nggak manggung tetap dapat sekian persen. Lu bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, karena bisa mungkin di grup Abdel dan teman mungkin bisa. Iya. Jadi semua kesepakatan dance company kayak gitu. Siapapun yang tidak bisa pasti dengan alasan yang urgent ya. Bukan cuma karena malas. Gue nggak mau ganti aja. Oh enggak. Kalau malas kan ya ditoyor juga kita namanya temenan ya. Tapi intinya kita mempunyai sistem itu. Bahkan gini, itu salah satu yang menyenangkan tuh di dance company. Kalau kita nggak manggung kita dapat sekian persen dari itu gitu. Atau kalau saya lagi manggung solo, lalu bawain lagu Papa Rock and Roll nih, aku bayar ke kas. Jadi kas kita tuh nambah terus. Nugi lagi di mana? Sekarang Nugi di Bandung nih, nyanyi Papa Rock and Roll. Ntar lagi juga transfer dia ke kas gitu. Saya juga baru kemarin transfer. Jadi kas kita nambah terus. Nah, gunanya kas itu untuk apa? Ya untuk nongkrong-nongkrong, bayar kru kalau lagi. Nah, kepake waktu pandemi kemarin. Uang kas itu untuk bayarin kru. Ya. Berasa banget sih memang ya. Banget. 1,5 tahun lah efektif nggak ada kerjaan. Makanya. Iya. Harus dipikirin. Nah, kayak gitu-gitu
bisa tuh kejadian di dekat. Kalau sama band lain kayaknya susah ya, nggak, kurang apa pengertiannya mungkin beda ya. Karena Dance Company berdiri karena orang-orangnya sudah begitu dari solois dari band ke solo gitu. Iya. Jikustik nggak gitu? Enggak. Jikustik enggak, karena Jikustik bareng-bareng dari awal kan. Oke. Iya. Nah itu kan semua kejadian yang di pandemi kah kita ngerasain semua gitu ya. Tapi kalau di musik gue lihat sekarang kayaknya kemakan dah ininya porsi band-band mainstream sama indie, bukan indie juga sih sekarang ya. Anak-anak muda gitu. Oh iya. Lo merasain juga nggak sih? Iya, jadi gini, mereka itu kan lahir band yang di atas 2010 deh, kita bilang ya. Iya. Itu pun udah 10 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu. Band yang di atas tahun 2010 itu sudah merasakan mudahnya berkarir karena rekaman itu murah, nomor satu itu. Dulu untuk kita bisa rekaman tuh kan harus sewa studio. Studio tuh bisa miliaran membuat studio kita sewa jutaan per shift ya. Sekarang di kamar aja ngetop besok. Sekarang rekaman di kamar besok udah ngetop gitu. Bisa begitu. Jadi oversupply di Indonesia ini di dunia ini namanya musisi tuh oversupply. Dan market juga punya tempatnya. Jadi punya tempatnya. Jadi lu musik lu apa aja, lu bisa nemuin tempat lu di mana karena komunitasnya sudah di situ. Gitu. Nah, tinggal keahlian masing-masing musisi untuk menemukan komunitas itu. Nah, kalau hubungannya dengan karir saya sebagai musisi, kadang-kadang karena kalau dulu kan kita dibantu TV ya. Kita sekali muncul di TV, Super Soulmate itu dulu lagu Selamat Malam Dunia tuh tiap hari tuh. Itu keluar gang aja semua orang langsung bisa nyanyiin gitu. Nah kalau sekarang tuh perlu effort lebih karena semuanya oversupply. Di internet juga gitu, setiap hari ada lagu baru. Benar. Gitu. Benar. Kita sebagai musisi yang era lebih dulu harus paham cara bermain di permainan mereka. Mereka tuh mainnya gimana sih? Nomor satu, kita nggak boleh musuhan sama mereka. Temenan dulu, temenan. Lalu kita cari tahu kita bisa membantu mereka apa yang mereka nggak tahu. Nanti kita akan dibantu oleh mereka. Itu yang gua lakukan sih supaya bisa tetap hadir ya. Kalau orang bilang biar eksis itu sebenarnya untuk musisi itu vital itu kalimat penting. Itu ya penting karena lu nggak bisa ngejual apa-apa kalau lu nggak dianggap nggak ada kan. Iya. Dan gue lihat ya di pandemi lah paling berasa ya, berasa musisi-musisi yang udah ngetop, yang udah punya tempat gitu, akhirnya harus terpaksa kalah sama anak-anak baru yang itu karena memang musisinya nggak update sama perkembangan atau gimana kalau? Gua rasa itu salah satu salah satu faktornya. Menurut gua itu musisi itu kan apinya itu kan kreativitas. Ketika mereka sudah sampai di titik tertentu yang nyaman, hilang tuh, suka hilang, padam gitu loh apinya. Makanya yang tak pernah padam tuh cuma Sandi Sondoro. Iya. Jadi si apinya musisi itu yang membuat dia menyala dan membara itu kan kreativitasnya. Nah ini tuh suka nggak dirawat gitu loh. Nah ngerawatnya tuh gimana? Ngerawatnya tuh adalah itu tadi sebenarnya itu dunia tuh berubah. Cuman kitanya tuh mau ngikut game itu apa enggak? Contoh podcast ini ya. Ini kan dulu ngomongin podcast tuh kayak ini mah siaran doang, siaran radio cuman direkam gitu kan. Sekarang kreativitasnya bisa seperti ini gitu. Nah, kita harus ikut main juga. Jadi memang si apinya tuh suka nggak dirawat sama musisi-musisi dan ini berlaku buat saya juga, pernah juga seperti itu. Nah, kalau memang lu musisi, lu harus mau bisa ngerawat apinya itu dengan berbagai cara lah yang sehat ya, dengan berbagai cara. Kalau gua sih ngobrol sama yang muda-muda tuh nyegerin banget, nyegerin banget. Itu harus kalau menurut gua. Ketemu yang muda-muda dan nggak harus musisi ya. Kadang sutradara muda, kadang penulis buku muda, kayak gitu-gitu tuh nyenengin gitu. Untuk tahu apa yang terjadi di kalangan usia mereka gitu. Supaya kitanya sendiri kayak melihat diri kita dulu di dia.
Iya. Tapi mereka pada titik tertentu juga nanya, Mas sebenarnya waktu dulu tuh gimana sih? Nah, gue terangin dulu tuh kalau lu mau masuk label tuh begini, kontrak itu begini. Kalau gue paling sering ditanya mengenai kontrak. Kalau kontrak tuh gimana sih gitu? Kontrak lagu tuh gimana sih? Nah itu knowledge gue cukup adalah di situ. Itu bisa gue bagikan ke mereka. Iya. Nah, lo kan baru bikin nih, Aku Peluk Kamu. Aku Peluk Kamu. Aku Peluk Kamu. Itu lo bikin lagunya untuk penggemar lo yang berkembang atau untuk penarik yang baru? Ini pertanyaan gue tunggu tuh. Soalnya gini, Aku Peluk Kamu itu kan nuansanya 80s. Ya, nuansanya 80s. Sorry, pertama gue lihat ini nih, kok Pongki bikinnya begini ya? Ini kan cuma orang seumuran gue, ya 5 tahun, 5 tahun di atas dan di bawah yang ngerti. Musik ini tuh musiknya dulu kayak apa? Nah itu bukannya nyempitin malah jadi. Iya. Itulah jadi gini, ketika saya membuat itu nggak sengaja. Jadi ketika saya buat album, nanti itu judulnya album pop. Jadi singlenya namanya Aku Peluk Kamu. Waktu saya bikin aransemen seperti itu tuh nggak sengaja. Nggak sengajanya itu kebetulan karena pandemi aku mulai dengerin lagu-lagu lama lagi. Nah, saya nggak bisa bikin sendiri, saya bikin dengan orang namanya Tommy Widodo. Tommy Widodo tuh produser, dia keyboardist, arranger, programmer. Pokoknya dia tangan kananku lah untuk urusan beginian. Nah, saya ngobrol sama Tommy bilang, tunggu dulu, persis pertanyaannya. Ini tuh mau buat siapa? Mau buat orang seumuran kamu atau mau cari yang lebih muda? Nah, jadi perdebatannya di situ dulu. Saya bilang, aku pengen nuansanya 80, tetapi didengarnya secara audio itu harus didengar kayak sekarang, jangan kayak dengerin kaset. Audionya harus bersih kayak sekarang. Contoh siapa? Nah, akhirnya cari-cari, aku suka tuh The Weeknd, yang anak sekarang suka The Weeknd. Itu kan sebenarnya 80 banget dia. Tapi kalau didengar di Spotify, dia didengar kayak tahun 2022. Jadi bukan kayak kita dengerin kaset lawas yang kita dengerin sekarang. Nah, itunya yang akhirnya jadi penengahnya. Nah, mengenai market, pada akhirnya saya berpegang pada prinsip bahwa lagu enak mah enak aja. Benar. Gitu. Karena aku songwriter ya. Songwriter jadi aku mengambil cara, nggak apa-apa nuansanya 80-90, tetapi cara aku mengenalkan tetap harus zaman sekarang. Gitu. Karena anak sekarang tuh terbuka kok sama ini zaman ini gitu. Kayaknya kalau mereka bisa tahu duluan sesuatu yang temennya nggak tahu, itu malah lebih keren. Ya. Nah, jadi pertanyaan itu jawabannya adalah memang itu untuk marketku yang sudah jadi. Itu nggak boleh ditinggalkan ceritanya. Tetapi soundnya itu harus yang bisa diterima juga sama anak sekarang. Nah, itu nanti waktulah yang menentukan ya. Iya. Tapi kalau misalnya lagi lo manggung gitu sendiri, bawain lebih banyak lagu-lagu siapa? Lagu mana? Nah, aku tuh beruntung, Cing. Beruntung sekali, Tuhan tuh kasih aku platform itu banyak. Jadi zaman aku Jikustik, aku punya hits. Kemudian zaman aku sebagai pencipta lagu doang, aku punya hits juga. Ada Chrisye, Iwan Fals, Firza. Lalu zaman Iwan Fals yang aku bukan pilihan. Aku lelaki ya bukan perempuan ya bukan. Kukira engkau setan gitu. Iya. Aku bukan pilihan. Aku bukan pilihan. Aku lelakimu Firza dulu di Anang. Jadi seperti yang kau minta almarhum Chrisye. Lalu aku sama dance company punya Papa Rock and Roll. Punya Coba Kau Bayangkan. Aku sebagai solo, aku ada Aku Milikmu Malam Ini. Jadi tergantung event sebenarnya. Kalau wedding, ya aku cari lagu yang kira-kira banyak orang tahu. Walaupun tuh lagu yang dinyanyikan orang. Aku versi penerusnya. Tapi kalau itu memang showku, aku idealis. Ada lagu-lagu yang nggak ngetop di CD pun aku bawain gitu. Terutama zaman Jikustik ya. Yang zaman Jikustik juga, saya rasa orang tuh berhak terhibur lah. Daripada saya sok-sokan membawakan album solo doang yang Jikustik enggak gitu, orang bete ngelihatnya gitu. Nggak bagus juga buat perkembangan. Jadi lu lihat audiensnya aja deh. Pasti lihat audiensnya. Kadang nggak ada audiensnya juga. Lu kok sepi. Tapi waktu online masih suka manggung online. Nah, itu dia.
karena aku itu orangnya tuh kan apa ya, gampang gitu. Kalau orang tuh Mas Pongki sama band, ayo. Mas Pongki sama dance company, ayo. Di dance company aku main bass. Mas Pongki gitaran aja, berangkat gitu. Gampang. Aku tuh pokoknya udah pegang gitar, udah langsung di Zoom, acara Zoom gitu, online gitu, ya bisa jalan. Dan aku punya alatnya untuk supaya kedengarannya lebih bagus gitu. Dipikirin juga, di lampu juga gitu. Jadi klien tuh seneng gitu. Selamat Mas waktu online. Waktu pandemi Selamat. karena banyak online. Banyak online, Sofi lebih banyak lagi. Lebih ketolong lah sama kerjaan dia yang narasumber ya. Iya. Itu kan juga artinya adaptasi kita kan, umuran lo kayaknya jarang. Iya, Mas, aku beli ginian, Mas. Iya. Ya, itu. Banyak orang yang terkendala sama fasilitas itu waktu pandemi. Iya. Dia nggak punya studio, Iya. dia nggak ngerti gimana caranya supaya soundnya bagus di sana gitu. Lo update terus kalau yang kayak gitu lah. Lumayan, cuman aku selalu beli yang murahnya. Misalkan ini mahal nih, 1 juta nih. Cari ada nggak yang murahnya 500 gitu. Aku selalu turunin aja karena aku berpikir bukan ahlinya di situ. Jadi aku spend uangku untuk yang baik. Tapi kadang-kadang nggak terhindarkan ya, kayak kamera gitu. Kalau pakai zoom pakai handphone ya nggak bagus juga. Kamera harus agak di update gitu. Tapi intinya aku nyemplung. Sofi juga aku ajak. Kebetulan istriku juga orangnya suka tantangan. Gitu. Kalau aku suka rantangan. Dan bawa tantangan. Iya. Kalau si Aku Peluk Kamu tuh siapa idenya? Aku Peluk Kamu tuh sudah ada di handphone tahun 2016 kalau nggak salah. Itu lagu bahasa Inggris tadinya. Show gitu. Tapi nggak jadi apa-apa karena nggak mood untuk bikin. Waktu pandemi. Jadi waktu pandemi itu aku kan bingung mau ngapain. Selain kerjaan online kan pasti ya. Karena aku memutuskan nggak manggung dengan dance company dulu. Aku bingung, aku balik ke studio, Mas. Balik ke studio, aku kan gini, fitrahku ini apa sih Tuhan? Aku bertanya gitu ya. Istriku bilang, ya kamu songwriter ya, kamu bikin lagu. Kamu musisi ya, kamu nyanyi. Kamu tentuin aja selama pandemi ini, apa yang akan kau lakukan ya kembali ke fitrahmu aja. Makanya Sofi sempat bikin Instagram live itu kan. Ya, aku pernah ikut juga. Ya, begitu kan dibantu sama Cing Abdel. Itu menghasilkan buat dia. Nah, aku ini apa nih? Gitu. Oke, aku bikin lagu. Berarti aku bikin lagu. Nah, pas bikin lagu itu selama pandemi 1,5 tahun lebih itu, kalau di total nih, yang ready untuk rilis, ini beneran ready tinggal dimasukin nih ya. Itu 5 album. Banyak banget. Iya. Nah, pusing sendiri kan? Nah, ini mau rilisnya kapan, mau gimana? Tapi kan karena apa ya? Karena aku menjalani fitrahku sebagai musisi itu, sebagai pencipta lagu itu, ya sudah, yang penting lahir dulu, nanti kita atur. Jadi periode ini sampai setahun ke depan itu judul albumnya pop. Itu dibuka dengan Aku Peluk Kamu itu. Nah, nanti ada album lain, album rock ceritanya. Jadi aku nyanyinya kayak gitu, ada nanti. Iya. Itu udah ada juga materinya. Tinggal rilis itu, Mas Kris sudah tahu semua. Udah di dia semua. Iya, 5 album. Udah dibayar semua tuh? Alhamdulillah kita Dan habis ini beli gitar di IN. Oh iya tuh di IN. Jadi intinya gini, selama pandemi ini ketika aku kembali lagi ke apiku yang lama itu, aku malah nemu jalan walaupun nggak langsung saat itu. Itu hasilnya baru sekarang. Nah, makanya aku berkewajiban nih untuk menunjukkan kepada pendengarku bahwa aku punya album baru gitu. Oh iya. Pandemi itu memang yang bikin tambah, selain ekonomi ya, kita semua ngerasain keterbatasan media untuk berkreasi. Gue sih ngerasa kita sebagai seniman tuh, gue bilang kreativitas itu kayak sperma. Kalau kita nggak keluarin, kita bakal pusing. Iya. Gitu. Songwriter ya bikin lagu. Baim misalnya. Dia nyanyi lagu kesukaan dia tahun 90-an. Iya, di Instagram. Di Instagram. Dan itu hampir setiap hari selama pandemi. Mungkin itu salah satu cara supaya kita tetap fresh gitu ya. Satu itu. Kedua, gue tanya, lu ngapain begitu, gak repot? Gue takut orang lupa gue penyanyi. Serius. Gue takut orang lupa gue penyanyi gitu. Karena kalau lu nggak gitu, lu disikat sama yang lain. Bicara kompetisi ya, bukan bicara jahat apa gitu. Bicara kompetisi, lu disikat sama yang lain. Iya. Gitu.
Dan iya memang. Untuk seposisi lo dan Baim pun merasakan itu gitu. Kan apinya kejaga terus. Oke, kan itu apinya salah satu cara untuk menjaga api supaya tetap berkobar gitu ya. Iya, bahwa gue merasa gue selalu in the game gitu. I'm in the game. Gue tuh sedang dalam perlombaan ini, gitu. Tapi pada saat gue gini ya, jadi gue nanya Nugi kan jauh lebih senior dari saya. Mas Nugi, gimana ntar kita ntar kalau udah nggak ngeband? Hah? Lu masih mikir gitu? Gue mah nggak pernah mikir gitu. Gue mah bakal ngeband terus. Nggak pernah mikir nggak ngeband, kata dia. Nugi itu masih begitu, masih berapi-api. Nah, cuman dia channelnya banyak, ada sepeda, lingkungan hidup gitu. Nah, tapi masalah semangat, dia tuh paling tinggi kalau di dance company, gitu. Nah, jadi kita selalu in the game. Kalau memang mau punya karir ya, karena karir itu seperti kita itu kan tergantung kita ya. Nggak ada yang mensokong kita seperti bos gitu kan, nggak ada. Ya lu gimana mau apa? Bahkan ketika lu nggak punya duit pun lu tetap bisa atur karir lu sendiri. Jadi nggak tergantung oleh duit orang sebenarnya. Apalagi zaman begini. Sekarang mah udah rame lagi nih, konser-konser udah banyak. Dance company udah ada rencana juga nggak? Udah, ntar tanggal 1 nih main. Ntar lagi main. Tour juga ada? Enggak, kita nggak ngambil tour. Dance company itu lucu, sepakat nggak ngambil tour. Karena kalau tour tuh ninggalin keluarga kan. Kita nggak mau. Jadi kita sebagai rocker yang sayang istri seperti Bon Jovi. Padahal Bon Jovi tour. Iya. Jadi kita nggak ngambil tour, jadi kita ngambil ya seminggu sekali 2 kali cukup sebenarnya buat dance company. Gitu. Buat kru juga cukup tuh. Harus cukup. Ya habis gimana? Apa kru yang manggung aja? Iya. Cukup. Kita krunya bayarannya lumayan kecil kan. Anjir. Udah terlatih. Kalau terlatih patah hati kata The Rain ya. Iya. Kenapa nggak ngambil tour tuh apa? Tapi pernah nggak dance company tour dance company? Nggak pernah, karena waktu zaman sibuk-sibuknya dance company itu nggak perlu tour. Kita manggung yang petilan-petilan gitu aja udah banyak. Seminggu bisa 3-4 kali. Wah, itu juga kita sampai meeting. Bini lu gimana? Bini gua 4 hari maksimal, bro. Ya udah 4 hari. Udah, kita pengertian aja. Karena pada saat itu anak-anak kita masih perlu diantar sekolah gitu. Sekarang anakku kan udah gede, udah nggak perlu itu. Jadi lebih. Tapi maksudnya gini. Lepas dari itu sebenarnya istri kita sangat suportif. Mereka tuh ikut mikirin gitu. Yang penting bapak-bapak ini nggak sakit, sehat dan happy-nya itu loh. Bapak-bapak ini juga perlu seneng gitu. Kalau ketemu tuh udah kayak anak SMA lagi. Padahal anak kita sudah SMA. Anak lu sekarang udah kuliah. Udah kuliah malah. Mau kuliah ya. Masuk. Tapi kan sebagai sebuah grup band kayaknya tour itu sebuah pencapaian yang iya, menurut standarnya gitu. Maksudnya dance company kenapa enggak? Karena kita semua udah pernah tour dulu. Jangan lupa ya, di bandnya masing-masing. Iya, kita kan sudah ada dari tahun 90-an ya. Iya. 96 lah, profesional ya. Iya. Walaupun album saya tahun 2000. Mas Nugi lebih dulu. Mas Nugi itu udah berkali-kali tour sebenarnya. Iya. Mas Aryo juga. Baim juga waktu sama ada band saya juga Majikustik tuh 2 tahun itu waktu itu tour bisa nggak putus tuh. Jadi kita tahu sebenarnya ilusi itu semua. Lu tour itu keren, tapi lu pulang hancur badan gitu. Ya cuman ini pendapat orang yang sudah pernah ya. Belum tentu semua orang setuju. Ada orang yang memang mengandalkan income-nya dari tour, which is nggak masalah gitu. Band-band tertentu memang harus touring gitu. Kalau aku job makin adem makin enak nih. Misalkan di ballroom gitu, nggak apa-apa deh ke situ gitu. Yang penting itu di kalayak umum tahu bahwa kita masih produktif. Jadi tour atau tidak udah bukan problem. Tapi ada kangen nggak dapetin ambience tour yang gede gitu? Kalau panggung gede kangen. Kalau harus touring nggak perlu tour untuk jadi gini. Untuk dapetin semangat itu nggak perlu ya. I got nothing to prove gitu kata orang bule ya. Mau ngapain lagi? Dulu udah pernah tour. Salah satu penyebab saya keluar dari Jikustik mungkin juga gara-gara capek. Padat. Terlalu capek. Iya. Salah satu penyebab capeknya tour. Kalau menurut saya. Tanya deh band-band yang lainnya. Kayaknya gitu. Iya. Kita tanya sekarang, Mas. Jangan nggak usah. Tapi dance company setuju nih sama pandangan yang seperti ini. Ya, iya. Karena tanpa tour pun kita sibuk kan sebenarnya. Belum yang solonya, belum nganter anak. Nganter anak tuh sibuk loh.
Iya. Sih bukan yang menyenangkan karena ketemu ibu-ibu yang lain di kantin. Iya. Dia Aku Peluk Kamu kayaknya baru seminggu 2 minggu yang lalu ya rilis ya. Baru. Itu rencana single berikutnya dari album popnya kapan? Single berikutnya itu September. Okay. September ada lagu baru lagi. Nuansanya masih sama. Jadi satu album tuh bakal isinya kayak gitu. Okay. Nah, bedanya itu kalau aku boleh ngomong sedikit, Pongki itu biasanya orang taunya main gitar, ya. Di album pop ini nggak ada gitar sama sekali, nol, nggak ada. Diniatin gitu, main gitar. Padahal bikin lagunya pakai gitar semua, tapi di album itu nggak ada pakai gitar. Jadi sesuatu yang baru menurut saya untuk saya perkenalkan, minimal pendengarku itu tahu Pongki itu punya konsep lah, nggak asal rilis gitu. Konsepnya ini gitu, ini gitu. Ya. Jadi itu September nanti lagu kedua, lalu lagu ketiganya mungkin Desember, habis Januari mungkin baru album fullnya, kurang lebihnya gitu. Tapi satu album berapa lagu? 8. Berarti punya 40 lagu persiapan tuh, karena udah ada 5 album. Iya. Lah banyak. Iya, makanya Mas, apinya itu ketemu. Iya. Aku bersyukurnya tuh istri support, nomor 1 itulah. Kalau istri nggak, istriku tuh kalau aku di studio sampai jam 3 pagi nggak dicari. Tapi kalau aku nongkrong di halaman sampai jam 1 pagi disuruh masuk. Karena nggak ada gunanya. Kalau di studio lagi membuat sesuatu nggak dicari, aku dibiarin gitu. Jadi keluarga support, anakku juga tahu bapaknya musisi. Lalu aku punya tim yang kalau aku lagi capek mereka bisa nerusin gitu. Tim itu perlu tim, nggak bisa sendiri. Termasuk yang musiknya juga bukan lo sendiri yang main. Iya, jadi gini, kemampuanku kan songwriting sama nyanyi, itunya harus aku. Tapi ketika finishing touch-nya itu perlu orang supaya lebar gitu. Aku bisa buat sendiri, cuman jadinya ya mungkin di scoop itu terus gitu. Ini kan kita bicara wawasan ya. Kan enak kalau kita nambah wawasan dari orang lain. Nah, dalam hal ini tuh instrumen musik itu harus ada produser lain lah ceritanya supaya supaya lebar. Nah, kalau di yang Aku Peluk Kamu itu berapa orang tuh yang main? Ya, untuk jadi satu lagu itu? Aku dan Tommy Widodo, cuman 2. Tommy ngerjain semua tuh? Termasuk masukin bassnya segala macam tuh si Tommy? Ya, jadi caranya kan aku bikin dulu versi Pongki. Versi Pongki tuh kalau sebagai arranger mungkin angka 5-10, mungkin aku 7 lah. Ya. Mentoknya Pongki di situ. Aku udah mentok 7 nih. Nah, kan aku nggak mau rilis yang 7 ini. Tom, bantuin. Data yang sama aku kirim ke Tommy. Sama si Tommy yang memang dia 10 sebagai arranger, dia tarik-tarik lagi nih, dikelola lagi, yang ini dicopot, diganti gitu. Dia balikin ke aku, minta persetujuan gitu. Jadi prosesnya begitu. Supaya menjadi album yang seperti yang itu. Kalau albumnya rock, saya nggak akan ngajak Tommy. Gitu. Nah, Tommy ada di Jogja? Di Solo. Di Solo. Sekarang di Solo. Jadi itu pengerjaan memang 2 kota. Tanpa ketemu ya sama sekali. Kirim data, telepon, udah, terus preview, udah. Jadi ada semacam mutual understanding yang baik. Si Tommy itu istilahnya percaya, dia tuh fans lagu saya nomor 1. Jadi dia tahu enaknya di mana, dan saya suka dengan cara kerja dia yang cepat dan luas gitu. Umurannya sama, cuman dia tuh bisa referensinya bisa jauh ke bawah. Dia gitaris gitu. Bukan sih yang? Dia pemain piano, pemain keyboard. Tommy. Tommy namanya. Tommy Widodo. Tommy Widodo. Iya. Soalnya kalau satu lagi presiden. Joko Widodo itu. Tapi dia pemain bass kan? Pemain bass. Iya. Dapat bass dari Metallica ya? Iya, yang tapi dibalikin. Tidak boleh diterima kan? Gratifikasi. Ini Harusnya bayar aja berapa gitu ya. Gue sih kalau jadi presiden Jokowi gue bayar aja. Sebagai syarat bahwa ini gue beli gitu. Bener. Mungkin yang kita nggak tahu tuh sudah dibayar mungkin. Iya. Tapi mungkin gitarnya ada disimpan. Ada. Ini tema gratifikasi ini bisa. Iya. Aku kalau nonton Hoi itu pertama aku nggak ngerti Hoinya itu di mana. Kedua, makin kesini makin nggak sesuai topik. Jadi aku setengah mati. Tapi kalau yang mau wacanda nonton sampai habis. Iya. Termasuk wacanda yang ini ya. Aku nonton sampai habis nanti. Iya. Kalau ada pesan-pesan yang bisa lo kasih ke
ke anak-anak yang mau main musik atau jadi musisi apa di era sekarang ya? Ya sebenarnya ini seperti pekerjaan yang lain juga ya. Nomor satu adalah how far are you willing to go? Jadi seberapa jauh lu mau jalan sebenarnya? Lu mau jadi musisi yang di titik A nggak ada masalah juga. Tapi kalau lu tahu sebenarnya ada musisi yang di titik Z gitu. Lu mau ke sana apa enggak? Nah, untuk kesananya itu jalannya kan nggak sama dan kadang berat. Nah, itu yang harus dikerjain gitu. Mau seberapa jauh sih lu ngerjain karir lu sendiri? Nah, itu yang kedua juga musisi itu juga sama kayak atlet, Cing. Ada waktunya lu latihan, ada waktunya lu pentas. Pada saat lu pentas lu udah nggak mikir latihan harusnya. Pada saat lu pentas lu menikmati diri lu sebagai orang yang akan mempersembahkan sesuatu gitu. Udah nggak, harusnya ketika pentas udah nggak panik lagi. Udah waktu untuk panik itu di latihan harusnya. Kenapa? Karena orang berhak mendapatkan yang paling baik dari lu ketika di panggung. Nah, musisi itu kadang-kadang gue paling nggak bisa ngajak musisi yang kalau sebelum naik panggung ini masih nanya, yang bagian itu ntar lu, enggak, gue nggak mau ngomong lagi. Kita naik panggung udah tinggal main, gue percaya. Lu udah ada di sini berarti gue percaya gitu. Kadang ada musisi yang baru mau Ponky Barata udah melangkah naik panggung, yang bagian ini ntar gimana? Aduh, masih nanya lagi, bikin drop kan. Jadi itu ada waktunya kita latihan sebagai musisi, ada waktunya kita mementaskan itu. Nah, itu jangan di itu. Nah, ini yang balance-nya di sini. Iya. Kalau untuk yang musisi-musisi yang udah settle lah gitu, kadang sekarang nonton hanya orang nih ya, kalau gue ini hanya untuk bernostalgia karena produk-produk barunya udah nggak ada. Iya. Makin lama kan makin nyusut pasarnya kalau cuma mengandelin nostalgia. Iya. Menurut lo harus gimana tuh? Iya, itu tadi, how far are you willing to go? Kayak grup band Toto yang gua tonton kemarin, dia tuh masih bikin album baru. Tetapi lagu lamanya juga tetap dia poles gitu dan masih sama bagusnya ketika dia main itu di tahun 90-an dengan sekarang tuh sama bagusnya. Jadi secara skill itu nyelamatin dia nyanyi tetap enak, main gitarnya tetap enak. Yang dia latih berpuluh-puluh tahun itu menyelamatkan dia di sekarang-sekarang ini secara musicianship. Tapi kreativitas dia tetap merekam album baru, lagu baru tanpa harus khawatir laku apa enggak? Iya. Betul. Karena titik pencapaian dia adalah sehat kayaknya. Sehat, benar. Kan? Dia harus sehat aja. Royalti dia gila. Nggak usah dia. Saya aja merasakan royalti yang saya tanam dari tahun 2000 sampai sekarang ini waktu pandemi kemarin, Cing, itu literally aku tuh bayar apa-apa pakai royalti. Jadi menghidupiku yang dulu aku tanam di tahun 2000. Iya. Sistemnya udah membuahkan hasil. Menurut saya dari semua seni yang ada di Indonesia, musik tuh paling siap. Seni, let's say seni peran atau seni lukis, seni patung seni tari, seni musik ini paling ready untuk secara sistem. Jadi lu main di mana, uang lu di mana, royalti dari mana itu lebih ada jalurnya gitu. Lebih jelas. Ya coba kalau seni patung gimana gitu kan, masih belum ada yang mikirin mungkin. Iya. Padahal tuh seni juga. Orang berhak hidup dari seninya. Belum ideal sih tapi sistemnya ya. Menurut lo atau Ahmad Dhani sampai keluar dari WAMI itu? Kalau Mas Dhani sih aku nggak komen ya, karena kadang-kadang nggak semua keputusannya benar. Tapi dia yakin itu benar, nggak apa-apa. Cuman secara undang-undang, yang ngomong benar nggak benar itu kan nanti ujung-ujungnya undang-undang, bukan pendapat ya. Undang-undang mengatakan hanya yang bernaung di bawah LMK yang bisa mengkolek royalti. LMK itu yang lembaga manajemen kolektif, yang dibolehkan memungut royalti yang ada di hotel, karaoke gitu. Yang Maki sama Marcel jadi betul. Komisarisnya. Itu LMKN, itu dari negaranya sekarang. Tapi beliau itu, mereka itu adalah bagian dari LMK. Agak ruwet sih. Ini memang ini gosip off kamera harusnya. Tapi intinya undang-undang mengatakan demikian. Jadi selama itu belum dirubah, ya itulah yang terjadi. Nah, faktor pengawasannya itu yang susah gitu. Mas Dhani kecewa di situ. Wajar yang dia lakukan tuh protes gitu. Ini gimana sih nggak beres-beres? Gua rasa itu isunya. Gitu. Padahal kalau mau artis yang ada suaranya ya, yang gini-ginian gue denger lo lama. Bukan yang itu aja masalah
pencipta lagu gitu. Iya. Lo agak YouTube. cerewet dengan tulisan kenapa sih harus dipopulerkan gitu. Kenapa iya zaman dulu. Kenapa nggak penciptanya yang ditulis, segitu Iya. susahnya kah orang untuk nyari penciptanya? Itulah yang hilang dari environment kita tuh apa sih, Mas? Respect. Saya bisa di sini karena kita punya mutual respect. Saya bisa tetap kontak sama Mas Abdel karena kita punya mutual respect. Yang sering hilang dari komunitas kita tuh respect satu sama lain itu loh. Nah, itu nggak ditanamkan ke pengguna-pengguna yang baru ini. Jadi kenapa sih nggak nulis penciptanya? Karena di undang-undang itu mengatakan bahwa pencipta itu mempunyai hak moral. Bentuknya hak moral itu apa? Ditulis namanya. Cuman itu doang. Kalau lu nggak bisa bayar, lu tulis namanya gitu. Itu kan melatih cara kita menghargai orang. Nah, jadi kadang-kadang kalau industri besar seperti televisi suka lolos di situ. Padahal dia TV industri besar yang tidak diajarkan ke orang yang nulis ngetikinnya itu loh. Males. Iya. Gitu. Pernah ada satu TV besar minta maaf ke saya karena tidak izin, tidak menulis nama. Ditulis di sosial media. Tapi akhirnya kita jadi berteman dengan orang itu, dengan si TV itu. Jadi dia mengakui dia salah. Jadi poin saya itu, saya punya poin tuh dia akui saya benar. Cuman secara TV dia nggak bisa ngomong di TV saya salah gitu, nggak bisa. Ya nggak apa-apa gitu. Sosial media aja deh gitu, ya udah. Daripada lu gua somasi, gua tuntut. Iya. Jadi yang dituntut lo sih sebenarnya bukan secara ekonomi nanti. Tapi yang penting adalah penghargaan, respect terhadap sesuatu yang dikaryakan oleh orang lain. Karena gitu. respect bisa diberikan saat itu juga. Kalau uang kan tergantung industrinya. Mau gimana? Gitu. Dengan semudah menulis nama. Google penciptanya atau telepon manajemennya. Lagu ini siapa yang ciptain gitu. Iya, sering kan di TV seperti yang kau minta, ciptaan Chrisye. Saya sih seneng banget kalau bisa bikin lagu sama Om Chrisye, tapi faktanya tidak gitu. Tapi intinya orang mau sejauh mana sih menikmati pekerjaannya? Gitu. Ya, perkara beli lampu aja ketahuan niat enggak sih lo? Ya itu aja. Benar. Itu aja. Oke lah Mas Pongki, terima kasih. Terima kasih. Dan buat yang pengen lihat videonya, video musiknya Pongki Barata sudah ada di channel YouTube-nya Pongki Barata Songs. Iya. Di situ ada video liriknya, udah ada videonya sendiri, udah ada. Aku peluk kamu. Gue nyanyiin refrainnya biar orang tahu ya. Siap. Bila rindu tiba, gundah dan gulana, sepimu melanda, aku akan peluk kamu. Bila malam tiba, hening berbicara, tanpa teman sapa, aku datang peluk kamu. Lewat lagu. Thank you, Ceng ya. Gue lebih senengan yang gini daripada yang itu. Betul, karena lebih dekat dengan era. Oke, tapi kalau pengen lihat sesuatu yang beda dari Pongki ya adanya di nanti ada album pop, ada album rock, mungkin jazz nanti. Instrumental ada, aku instrumental synthesizer, aku main keyboard doang, nggak nyanyi blas. Bukan saksofon ya? Bukan. Kayak ini ilustrasi BF yang salah. Oke, terima kasih Mas Pongki Barata, mudah-mudahan sehat terus. Salam buat anak-anak, salam buat istri juga. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Siap. Alhamdulillah.